bicara tentang kisah para rasul adalah bicara tentang sejarah gereja. Satu-satunya kalau dalam perjanjian baru ada Injil, kemudian ada kitab sejarah ya. Para rasul inilah nanti baru masuk ke surat-surat. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh penulis kisah para rasul secara khusus untuk Dr. Lukas ketika dia membahas bagian demi bagian dari apa yang dipaparkan di dalam pasal demi pasal, maka sangat berkaitan sekali satu dengan yang lain secara khusus dari pasal 1, 2, 3 kita sudah bahas sampai kepada pasal yang ke-10. Kita melihat bagaimana pergerakan Injil dan ini adalah karya Roh Kudus. Karya Allah yang terus-menerus memakai para rasul untuk memberitakan Injil. Ketika kita masuk ke dalam pasal yang ke-11, maka kita tidak juga melupakan pasal sebelumnya. Tentu 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, ya, kita sudah diskusikan pasal yang ke-10. Dan ketika kita bicara tentang pasal 11 ini, maka ya, pasal 11 adalah Lukas menceritakan tentang bagaimana Petrus yang mempertahankan hubungannya dengan orang bukan Yahudi di gereja Yerusalem. Ketika dia di dalam pasal yang ke-10 bagaimana dalam satu penglihatan yang Allah nyatakan kepada Petrus. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, Tuhan berkarya di dalam menyatakan kehendaknya melalui Rasul Petrus. Nah, firman Allah terus diberitakan bergerak keluar dari Yerusalem. Ya, Yerusalem tentu menjadi pusat pemberitaan Injil pertama karena memang ya disitulah kemudian mulai bergerak para rasul memberitakan di halaman bait Allah, lalu masuk ke rumah-rumah orang Yahudi, dan kemudian terus bergerak. Nah, ketika Injil terus bergerak dari Yerusalem atau dari orang Yahudi ke wilayah lain atau ke orang-orang non-Yahudi, maka kita menemukan bagaimana bangsa-bangsa lain menerima firman Allah di dalam pasal yang ke-11 ini, walaupun pasal-pasal sebelumnya juga sudah ada tanda-tanda atau sudah juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya bagaimana sida-sida dari Ethiopia. Nah, di dalam pasal yang ke-11 ini juga bagaimana kita melihat berita tersebut atau berita Injil yang diterima oleh orang non-Yahudi didengar oleh orang-orang percaya di Yerusalem. Ada rasul-rasul dan juga ada saudara-saudara di situ dikatakan. Tentu bicara tentang rasul-rasul dan saudara-saudara di situ, penulis atau Lukas menggunakan istilah orang-orang yang bersunat di sana. Berarti menunjuk kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, Ibu Bapak, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh para rasul kepada Petrus. Ya, di dalam pasal yang ke-11 jelas, kamu sudah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat. Kamu makan dengan mereka yang tidak bersunat. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus atau apa yang dikerjakan oleh Petrus memang menjadi satu pertanyaan yang besar bagi orang-orang Yerusalem atau orang Kristen yang ada di Yerusalem. Tak terkecuali para rasul pun mempertanyakan dalam bagian itu, sehingga dikatakan tadi ada yang disebut dengan perselisihan, ya boleh dikatakan di dalam ayat yang kedua Petrus, ya di dalam ayat yang kedua apa yang disampaikan di sana, orang-orang dari golongan yang bersunat kemudian berselisih pendapat dengan Petrus tentang apa? Tentang bagaimana Petrus masuk ke rumah orang Yahudi, atau bicara tentang konteks ini bicara masuk ke rumah seorang bernama Cornelius lalu makan bersama dengan Cornelius. Nah, ini menjadi satu kemudian perdebatan dan perselisihan boleh dikatakan tadi di antara orang-orang Yahudi, rasul-rasul, termasuk juga mempertanyakan kepada Petrus, sehingga pasal yang ke-11 ini menjadi satu pembelaan atau satu pertanggungjawaban Petrus kepada para rasul. Mengapa dia bisa sampai ke rumah orang non-Yahudi? Mengapa dia bisa sampai makan bersama dengan orang non-Yahudi? Nah, oleh sebab itu kemudian apa yang dialami atau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menarik seorang Yunani bernama Tacitus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sangat setia satu sama lain dan selalu siap untuk menunjukkan kasih sayangnya. Tetapi terhadap setiap orang lain atau terhadap orang-orang non-Yahudi, mereka hanya yang ada di dalam hati mereka adalah rasa kebencian, permusuhan, tidak menerima. Dan itu bukan saja kepada orang yang non-Yahudi asli, kepada orang Samaria yang notabene-nya masih setengah Yahudi dan juga setengah orang asing, itu pun mereka sangat-sangat mengalami atau melakukan kebencian tersebut.
Oleh sebab itu kemudian apa yang Dr. Lukas tuliskan dalam bagian ini, maka ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14 itu merupakan satu penjelasan Petrus ya menceritakan kembali ulang yang ada di dalam pasal yang ke-10. Pasal yang 10 kita sudah bahas. Bagaimana kemudian Petrus bisa sampai ke rumah seorang bernama Cornelius. Ya, apa yang disampaikan oleh Lukas ini di dalam tulisannya kemudian kepada orang-orang atau kepada para pembaca dan juga kepada kita zaman sekarang. Nah, menarik bahwa Petrus menceritakan bahwa ketika dia sedang berdoa, kita sudah bicara itu, ketika jam sembahyang, maka bagaimana dia berdoa? Waktu dia berdoa, lalu kepadanya diperlihatkan suatu penglihatan. Ya, ingat bahwa kenapa diperlihatkan suatu penglihatan? Kita harus memahami bahwa Injil atau Alkitab belum selesai ditulis. Wahyu belum lengkap, karena belum final. Sehingga ada satu penglihatan-penglihatan yang memang Tuhan berikan, dan bukan kepada semua rasul juga. Kepada orang-orang tertentu, kepada rasul-rasul tertentu. Untuk apa? Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah ini harus kita harus kita pegang dulu. Sehingga ya kita mesti kembali kepada satu kebenaran Alkitab bahwa kenapa Tuhan menggunakan cara yang demikian? Alkitab belum lengkap, belum ada satu boleh dikatakan pegangan yang lengkap seperti yang kita pegang sekarang, ya. Sehingga kepada Rasul atau kepada Petruslah kemudian bagaimana Tuhan memperlihatkan bagian ini. Oleh sebab itu kemudian kepada Cornelius Tuhan mengutus memperlihatkan malaikat. Tetapi kenapa Tuhan tidak menggunakan malaikat sendiri untuk menyatakan Injil? Kenapa harus melalui Petrus? Kenapa harus melalui manusia? Ya, ini menarik bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bagaimanapun Rasul yang adalah penerus dari pengajaran yang Yesus Kristus sampaikan ketika Yesus sudah naik ke surga, maka para rasullah yang kemudian meneruskan pengajaran atau pemberitaan Injil. Tuhan sudah membuka mata Petrus, Tuhan sudah membuka hati Petrus, Tuhan sudah membuka rohani atau iman Petrus untuk apa? Untuk suatu karya Tuhan bagi bangsa lain. Karena bagaimanapun Petrus adalah seorang Yahudi, berlatar belakang ya tentu orang yang bersunat. Oleh sebab itu baginya tidak mudah untuk menerima orang yang bukan Yahudi, sekalipun dia sudah mengikuti Yesus Kristus dalam pengajaran sebelum Kristus naik ke surga. Tetapi mereka belum memahami bagaimana rencana agung Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa orang atau orang-orang di luar Yahudi. Ya. Oleh sebab itu kemudian di dalam pasal yang ke-11 ini maka Petrus boleh dikatakan dipakai oleh Tuhan lagi untuk meyakinkan, untuk membuka mata, membuka hati, membuka rohani, membuka iman para rasul yang lain. Ya, untuk apa? Atau orang-orang Yahudi yang sudah Kristen supaya apa? Supaya juga mereka tahu karya Tuhan bagi bangsa lain. Ternyata bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi orang-orang Yahudi, Tuhan bukan hanya datang untuk orang Yahudi. Keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi. Inilah yang kemudian terus Tuhan nyatakan atau progressive revelation, pergerakan wahyu yang terus-menerus dinyatakan. Oleh sebab itu, bahwa apa yang Petrus lakukan bukanlah suatu kesalahan. Ya, walaupun kemudian mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena kita orang Yahudi. Karena kita kemudian orang Yahudi tidak makan minum bersama dengan orang non-Yahudi, karena kita orang Yahudi, kita tidak boleh masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi. Nah, padahal sebelum Yesus naik ke surga, Yesus Kristus pun sebetulnya udah berkali-kali mengajar mereka. Bagaimana dia masuk ke rumah pemungut cukai yang notabene-nya dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang berdosa. Bagaimana dia makan bersama atau masuk ke dalam rumah Zakeus. Ya, bagaimana kemudian dia berdiskusi dengan seorang perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Itu sebetulnya harusnya membuka mata, hati, dan rohani para rasul. Tapi ternyata mereka belum memahami bagian demi bagian. Oleh sebab itu bagaimana cara Tuhan menyatakan Injil sungguh luar biasa. Oleh sebab itu apa yang Petrus lakukan bukanlah suatu kesalahan. Walaupun orang melihat atau orang-orang di sekitarnya melihat suatu pelanggaran. Kenapa bukan satu kesalahan? Karena Petrus menerima langsung perintah, Petrus menerima langsung
panggilan dari Allah. Untuk kemana? Untuk ke rumah seorang bernama Cornelius. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada seorang bernama Cornelius. Dan juga tentu ada orang-orang yang berkumpul dengan Cornelius. Dalam pasal yang ke-10 kita sudah bahas. Oleh sebab itu Petrus sangat bergumul. Dalam pasal 10 kita sudah bahas. Petrus sangat bergumul. Satu kali Tuhan perlihatkan, Petrus katakan, aku tidak biasa, ya tidak ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulutku. Tuhan perlihatkan lagi. Sampai ketiga kali dikatakan Tuhan memperlihatkan lagi. Apa maknanya? Sampai Petrus gelisah. Pada akhirnya kemudian orang yang diutus oleh Cornelius datang kepada dia, berjumlah 3 orang. Lalu kemudian mereka bersama-sama ke rumah Cornelius ke Kaisarea. Nah, di sanalah kemudian baru Petrus memahami apa makna yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, sangat menarik kalau kita terus-menerus menggali bagaimana kesetiaan, kehendak Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam menyatakan Injilnya. Nah, Petrus tentu sekarang sangat terbuka, ya, dengan apa yang kemudian Tuhan sudah ceritakan. Ya, Petrus sangat terbuka dan sangat yakin untuk menceritakan apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Keadaan yang diberikan Tuhan kemudian menyebabkan satu perubahan hati Petrus, perubahan cara pandang Petrus, ya, dan bukan hanya bagi Petrus, tadi sudah disinggung juga oleh beberapa orang, tapi juga perubahan itu juga bagi para rasul yang lain, perubahan itu juga bagi orang non-Yahudi, perubahan itu betul-betul membuka wawasan orang percaya mula-mula dan juga sekaligus ingatkan betapa janji Tuhan yang sebetulnya Tuhan sudah nyatakan kepada Petrus, ya, di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bahkan Petrus berkhotbah di dalam peristiwa atau pasal yang sudah kita bahas ketika sudah hari Pentakosta, maka Petrus mengutip Yoel bahwa janji ini bukan hanya bagi kamu tapi juga bagi anak-anakmu. Ini sebetulnya bagian yang ditulis oleh Dr. Lukas ini untuk menyatakan atau untuk memberitahukan kepada orang percaya mula-mula, kepada rasul, dan juga kepada kita bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah tentang janji keselamatan yang sebetulnya sudah dinyatakan dahulu kepada Abraham sebelum tentunya hukum tentang makan minum itu diberikan. Janji sudah terlebih dahulu Tuhan nyatakan. Di dalam pasal 12 juga dalam Kejadian pasal 22 ayat 18, ya, bahwa semua keluarga atau kaum di muka bumi ini, bahkan pada awalnya janji Tuhan itu kemudian Tuhan berikan untuk menyatakan apa? Untuk kemudian bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi juga untuk orang bangsa-bangsa lain, untuk keluarga-keluarga lain. Oleh sebab itu, hal janji kepada Abraham ini kemudian dipertegas oleh Paulus di dalam suratnya kepada orang di Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tentang janji itu yaitu di dalam Kristus. Ya, mengacu kepada Kristus. Oleh sebab itu kemudian di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 24 ayat 2 sampai 4 kita bicara tentang janji tersebut. Inilah yang sebetulnya tidak ngeh di dalam pemikiran juga dalam cara pandang para rasul. Oleh sebab itu kita terus belajar bagaimana Tuhan membukakan satu kebenaran dan kita rindu bagaimana memahami satu demi satu, bagian demi bagian dengan tepat. Oleh sebab itu kemudian apa yang Tuhan nyatakan di dalam bagian ini. Nah, Petrus diingatkan akan janji yang Tuhan Yesus sampaikan. Di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ya tentu mengacu kepada Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-15 yang sudah kita, pasal yang pertama ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa bagaimana kemudian Yesus pernah berbicara kepada para murid. Ya, tentang apa? Tentang janji tersebut. Janji yang telah digenapi dan diterima oleh para rasul. Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Dan Petrus menjadi saksi bagaimana Tuhan telah mengulurkan, ya, janji tersebut kepada orang non-Yahudi. Itu yang sebetulnya ingin ditegaskan oleh Lukas di dalam bagian ini. Oleh sebab itu kemudian bagaimana para rasul menjadi tenang ketika Petrus sudah menjelaskan kenapa dia bisa ada di rumah Cornelius. Kenapa dia bisa makan bersama dengan Cornelius.
Yang namanya orang sudah diterima dalam rumah, berarti ada satu keakraban, makan sebagai satu simbol keterbukaan penerimaan satu dengan yang lain. Ya, oleh sebab itu kemudian maka ketika Petrus sudah memaparkan alasan-alasan kenapa dan bagaimana, barulah di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, lalu para rasul mulai terbuka wawasan mereka, ya. Jadi di dalam ayat pertama, ayat yang ke-16, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, ya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat, istilah dibaptis dengan Roh Kudus itu mengacu kepada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul, ya. Nah, bicara tentang dibaptis dengan Roh Kudus, maka bicara bagaimana Roh Kudus turun ke atas para rasul, dan tentu itu menjadi satu momen yang satu kali bagi kehidupan orang-orang percaya. Tetapi bagaimana dalam peristiwa-peristiwa beberapa kali memang di Kaisaria, ya, di Samaria, bagaimana kemudian para rasul waktu mereka datang ke sana, para rasul berdoa, lalu Roh Kudus turun atas orang-orang di Samaria. Ketika Simon, seorang mantan tukang tenun, mau membeli kuasa dari Petrus, maka Petrus katakan, engkau, kuasa ini tidak bisa dibeli. Artinya bahwa para rasul pun tidak bisa mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang kemudian dia hadir di dalam hidup orang percaya yang ketika orang percaya menerima Kristus. Oleh sebab itu yang sebetulnya ingin dikatakan dibaptis dalam Roh Kudus yang dinyatakan oleh Petrus dalam bagian ini. Nah, Tuhan telah memberkati Kornelius, orang bukan Yahudi, dengan cara yang sama seperti Tuhan memberkati Petrus dan para rasul yang lain pada hari Pentakosta. Tuhan membuatnya sangat jelas bagaimana dia mencintai orang-orang bukan Yahudi. Sama seperti cinta Tuhan kepada para rasul, sama seperti cinta Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Oleh sebab itu kemudian bagaimana para rasul kemudian memahami bagian ini. Sehingga sebetulnya ketika mereka menolak apa yang disampaikan oleh Petrus, maka sejatinya mereka pun menolak untuk kemudian menolak apa yang Tuhan nyatakan kepada Petrus. Ya. Jadi menolak untuk menerima orang bukan Yahudi berarti menolak atau menentang karya Tuhan yang menyatakan melalui Rasul Petrus. Jadi Petrus tidak melakukan itu, Petrus tidak dapat tidak melakukan hal itu. Petrus harus melakukan itu karena memang perintah Tuhan. Oleh sebab itu implikasinya sangat jelas. Orang percaya kemudian yang bersunat di Yerusalem ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh menolak apa yang dilakukan oleh Petrus. Jadi mereka harus menerimanya. Ketika kita bicara maka dalam bagian ini sangat jelas sekali. Ayat yang ke-17 dan 18 saya baca untuk kita. Jadi jika Allah, ya, memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin ada yang mencegahnya? Dengan kata lain, Petrus ingin berkata, aku tidak punya kuasa untuk mencegah apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Aku manusia tidak punya kekuatan untuk mencegah, untuk melarang apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, apa yang Tuhan amanatkan kepadaku. Oleh sebab itu kemudian dalam bagian ini kita melihat bagaimana, ya, perintah Tuhan, perintah dari surga harus diutamakan, harus yang pertama harus dilaksanakan. Ya, sekalipun Petrus dalam tadi diskusi kalau dalam baca pasal 10, pasal 11, bagaimana kemudian dia bergumul, oh ini haram, ini tidak bisa, sampai pada akhirnya dia mengerti. Nah, ketika kemudian di dalam ayat yang ke-18, ketika mereka mendengar hal ini atau hal itu, mereka menjadi tenang. Para rasul menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah yang tadinya mempertanyakan bukan seperti apa perkembangan mereka yang menerima Injil, tapi mereka justru mempertanyakan Petrus. Dengan kata lain, mereka bukan mempertanyakan bagaimana orang di Kaisaria, tapi mereka justru lebih kepada keinginan untuk menghakimi Petrus.
Tetapi ketika Petrus sudah menjelaskan semuanya itu, maka mereka menjadi tenang. Lalu dikatakan memuliakan Allah. Ya, suasana menjadi damai, suasana menjadi aman, suasana menjadi tentram. Ya, saya pikir bahwa ini tentu mereka tidak salah, pasti tentu mereka mempertanyakan karena memang mereka tidak mengetahui hal itu. Karena itu Petrus pun mengetahui karena Petrus mendapat satu ilham atau satu wahyu khusus, satu penyataan yang khusus dari Allah bagi dirinya. Jadi ingat bahwa Injil belum lengkap ditulis. Ya, Tuhan belum final menyatakan diri secara khusus tentang kebenaran yang kita pegang, kebenaran atau Alkitab yang kita pegang. Oleh sebab itu kemudian dikatakan, jadi kepada bangsa-bangsa ayat 18 bagian terakhir, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Maka pertanyaannya, siapa yang mengaruniakan pertobatan? Tuhan. Siapa yang memimpin orang kepada satu kehidupan? Tuhan. Sehingga tidak ada atau tidak boleh seorang Kristen, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang misionaris, seorang hamba Tuhan yang besar sekalipun bisa bermegah diri ketika melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tidak bisa. Dan itu terlihat sekali dalam kehidupan para rasul. Mereka sadar betul. Tuhan yang mempertobatkan, Tuhan yang mengaruniakan pertobatan kepada orang, Tuhan yang mengaruniakan kepada orang atau memimpin orang kepada hidup. Kita ini hanya alat. Bersyukurlah kalau Tuhan pakai kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Orang yang berdosa, orang yang cenderung memberontak, melawan Allah, tapi Tuhan mau pakai kita. Harusnya kemudian kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini yang sebetulnya sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu kemudian selanjutnya, bagaimana karya Roh Kudus yang dinyatakan di dalam bagian ini? Ya, pertama bahwa saya ingin mengatakan, membawa satu perubahan cara pandang para rasul dalam melihat karya Allah. Nah, mereka semakin dibukakan. Mereka semakin dibukakan. Kemudian bukan saja cara pandang para rasul, tapi juga relasi orang Yahudi, orang bukan Yahudi dengan Allah. Mereka terus-menerus dibukakan juga bagaimana relasi mereka. Dan relasi orang Yahudi atau orang percaya yang berlatar belakang Yahudi dengan orang bukan Yahudi pun sekarang mulai terbuka. Mereka dicerahkan. Kalau sebelumnya barangkali mereka hanya mengasihi sesama mereka Yahudi. Tapi kemudian mereka mulai mengasihi orang lain yang bukan Yahudi. Nah, inilah bagaimana cara Tuhan memimpin, menolong kehidupan gereja Tuhan dan tentu juga menyadar ingatkan kepada kita saat ini. Oleh sebab itu kemudian masuk kepada bagian yang kedua. Ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Lukas dalam menuliskan kisah para rasul ini. Ya, apa yang terus-menerus Tuhan kerjakan melalui kehidupan orang percaya sangat menarik di dalam perikop yang kedua, bahwa dia memulai dengan sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah kematian Stefanus, sesudah Stefanus dihukum. Maka ya kematian Stefanus atau pembunuhan terhadap Stefanus menjadi pintu masuk yang besar bagi orang-orang Sanhedrin untuk terus bergerak menganiaya para murid Kristus. Ya, jadi dari satu orang terus lagi ke orang-orang yang lain dalam pasal yang sudah kita bahas, mereka bahkan ke rumah-rumah orang percaya, ke rumah-rumah para murid untuk menyeret mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka, dan bahkan mereka ada yang dibunuh. Oleh sebab itu kemudian dalam situasi yang demikian, maka orang percaya tersebar ke berbagai tempat, kita sudah bahas. Ya, sekalipun mereka teraniaya, kemudian mereka tersebar ke berbagai tempat, baik wilayah Yudea dan juga wilayah Samaria. Jadi di dalam ayat yang ke-19 jelas sekali. Ya. Tentu di dalam ayat ini juga bukan hanya wilayah Yudea dan Samaria, justru lebih luas lagi. Mereka dan bahkan ada yang ke daerah Antioquia, ada yang ke daerah Fenisia, dan juga ada yang ke daerah Siprus. Jadi mulai tersebar lagi. Nah, orang Kristen Yahudi yang teraniaya, karena memang mereka tinggal di Yerusalem dan notabene-nya semua adalah orang Yahudi yang sudah percaya pada waktu itu.
yang ada di Yerusalem ini. Orang Yahudi yang teraniaya ini ketika mereka tersebar ke berbagai tempat, mereka hanya memberitakan Injil pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka masih belum betul-betul menyadari sepenuhnya tentang bagaimana karya Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Mereka memberitakan Injil pun masih membatasi hanya kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang ke-20, ya. Ayat 19 dan juga 20 di situ dikatakan. Tetapi juga ternyata Tuhan memakai cara yang luar biasa. Bahwa Injil bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga Injil bagi orang asing. Sehingga dikatakan Injil juga diberitakan kepada orang Yunani. Ya, oleh orang-orang Yahudi atau oleh orang-orang dari Siprus dan juga dari Kirene. Tadi menarik bahwa sudah disinggung juga. Barangkali ketika kita sudah pernah mendengar atau sering juga mendengar tentang seorang yang Tuhan pakai memikul salib Tuhan Yesus, ya, Simon dari Kirene. Ya, kemudian tentu ini memang tidak menyebutkan nama, tetapi yang jelas bahwa orang dari daerah Kirene, orang dari daerah Siprus ini yang kemudian memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang Yunani, sehingga kemudian mereka menerima Injil. Menarik sekali bahwa dalam situasi yang teraniaya, situasi yang sebetulnya sedang dalam menderita, mereka tidak surut semangatnya, mereka tidak surut niatnya untuk memberitakan Injil. Kasarnya, oleh karena kita memiliki Injil, percaya pada Injil, menerima Injil, kita teraniaya. Tetapi ketika kita tahu Injil itu membuat kita teraniaya, ternyata Injil yang membuat kita teraniaya pun, Injil itu harus kita bagikan. Injil itu harus kita beritakan. Itulah yang digambarkan oleh para murid atau para orang percaya mula-mula. Nah, apa yang sangat menarik dari bagian selanjutnya adalah pokok pemberitaan para murid atau orang percaya mula-mula masih tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi sentralnya, fokusnya kepada Kristus. Oleh sebab itu ironis sekali atau aneh sekali kalau sampai pada zaman sekarang orang masih mempertanyakan apakah Yesus Kristus adalah Tuhan dan sebagainya. Injil sudah jelas menuliskan, Alkitab sudah jelas mengatakan. Ketika manusia atau ketika orang ingin melompat dari satu frame yang Alkitab sudah tekankan, maka sebetulnya hal-hal yang primer seperti begini mestinya tidak lagi keliru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kemudian inilah pemberitaan orang percaya mula-mula. Mereka memberitakan Kristus, bukan memberitakan yang lain. Bukan memberitakan bagaimana mereka ya sehat, bagaimana mereka menjadi orang yang kaya, bagaimana mereka naik jabatan. Terlepas daripada kemudian kalau makin maju perkembangan zaman, barangkali Yesus Kristus itu hanya sekian persen atau barangkali mungkin ya ada juga orang yang memberitakan bahwa ya pendirinya tidak lagi berpusat pada Kristus. Itu satu saya pikir bahwa satu kegagalan besar bagi orang Kristen ketika orang Kristen tidak memberitakan Kristus. Yang pokoknya, yang fokusnya adalah Kristus itu. Tetapi kita kembali melihat bagian ini bahwa apa yang diberitakan oleh orang-orang atau murid-murid atau orang percaya di dalam ayat yang ke-20, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu juga yang sudah kita bahas di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Petrus berkhotbah, Petrus pun mengkhotbahkan tentang Kristus. Ya, bagaimana Filipus waktu dia memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran kepada sida-sida dari Ethiopia, dia pun memberitakan tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ini harus kita jelas di sini ya. Jadi kembali, bagaimana kemudian Dr. Lukas menegaskan lagi, ketika Injil diberitakan, lalu siapa yang menyertai mereka? Bagaimana mereka memberitakan Injil? Maka lagi saya mengatakan bukan kesuksesan Petrus, bukan kesuksesan Barnabas, bukan kesuksesan para rasul yang lain, tetapi bagaimana tangan Tuhan menyertai pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Sehingga dikatakan sejumlah besar orang menjadi percaya. Sejumlah besar orang berbalik kepada Tuhan. Yang sebelumnya manusia tidak peduli sama Tuhan. Yang sebelumnya manusia tidak menghiraukan
Tapi jelas dalam bagian ini tadi saya sudah tekankan, bukan karena hebatnya manusia yang memberitakan, tetapi karya Roh Kudus yang memakai mereka. Tangan Tuhan di balik semua kehidupan para rasul itu yang sungguh agung dan sungguh luar biasa. Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang menyertai mereka di dalam memberitakan Injil tersebut. Nah, Ibu Bapak, kemudian kita melihat bagian selanjutnya ya. Kabar pemberitaan Injil yang diterima oleh orang-orang di Antioquia kembali terdengar oleh orang-orang di Yerusalem, murid-murid di Yerusalem. Kenapa mesti ke Yerusalem? Yerusalem masih menjadi pusat, ya, masih menjadi pusat kekristenan, masih menjadi satu pusat keagamaan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang terjadi di luar Yerusalem mesti sampai dulu ke Yerusalem, karena rasul-rasul berpusat pun di Yerusalem. Sehingga ya walaupun pada zaman itu belum ada handphone, belum ada YouTube, belum ada Instagram yang membuat pengabaran Injil begitu cepat viral, tetapi jelas bahwa bagaimanapun Tuhan bekerja berkarya dalam situasi, dalam kondisi yang ada, Injil yang diberitakan bisa didengar oleh para rasul. Kenapa? Karena memang pertama bahwa para rasul lah yang menjadi acuan, yang menjadi barometer pada waktu itu untuk memberitakan kebenaran, untuk kemudian menilai segala sesuatu. Karena itu ketika mereka satu janggal, maka perlu diskusi. Nanti pasal selanjutnya kita melihat bagaimana sidang pertama di Yerusalem. Nah, ketika para rasul atau murid-murid di Yerusalem mendengar Injil yang sudah diberitakan dan sampai ke Antioquia, maka kembali mereka melakukan satu pengutusan. Ya, kalau di dalam pasal sebelumnya waktu ke Samaria, maka para rasul mengutus Petrus dan Yohanes. Nah, menarik di dalam bagian ini, ya barangkali kita bisa memahami, wah ini sekarang Barnabas yang diutus ke Antioquia. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Lomongga. Kenapa bukan para rasul? Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan Yakobus? Kenapa bukan Filipus yang rasul itu? Kenapa bukan Thomas, Matius, dan sebagainya? Ya, tapi kembali bahwa satu bagaimanapun Barabas adalah seorang yang luar biasa nanti di ayat selanjutnya. Bahwa Barabas ini sekalipun secara jabatan dia bukan seorang rasul, tetapi bagaimana Tuhan memakai mereka yang bukan rasul pun seperti di dalam pasal sebelumnya, Filipus yang bukan rasul pun, ya Filipus salah seorang dari 7 diaken yang dipilih bersama dengan Stefanus. Tapi bagaimana hati mereka memberitakan Injil. Bagaimana karya mereka, bagaimana jiwa mereka, dan bagaimana ya kehidupan mereka yang betul-betul salah di hadapan Tuhan. Ya, selain memang Barnabas ini kalau kita mengacu kepada pasal yang keempat, di sana kita menemukan Barnabas salah seorang suku Lewi, ya, kemudian yang disebut juga Yusuf yang menjual tanahnya, menjual sebidang lahan ladangnya, lalu memberikan kepada para rasul untuk dibagikan pada waktu itu kepada orang-orang miskin. Nah, apa yang Barnabas rasakan ketika dia sampai di Antioquia? Barnabas sangat bersuka cita melihat satu perkembangan Injil, melihat orang-orang yang menerima Injil. Sukacita orang percaya, sukacita pelayan Tuhan, sukacita hamba Tuhan adalah sukacita yang besar itu ketika melihat orang-orang datang kepada Kristus, setia pada Kristus, melayani Kristus. Itu sukacita yang tidak bisa tertandingi. Ya, sukacita itu sungguh luar biasa. Sukacita itu melampaui sebetulnya. Sukacita dari ketika ada orang yang kemudian sembuh dari sakit, ada orang yang kemudian naik jabatan. Sukacita yang besar adalah ketika orang yang dilayani, ketika orang menerima Injil, setia pada Injil, hidup dalam kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Barnabas adalah bagaimana dia menasehati orang yang percaya di Antioquia. Tujuannya apa? Jelas, supaya mereka setia kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa Barnabas diutus kepada orang-orang di Antioquia. Selain nanti kita melihat bagian bahwa bicara tentang Barnabas ketika dia sudah sampai ke Antioquia, tadi sudah disinggung, ya, Barnabas kemudian mencari Saulus ke Tarsus. Karena kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-9 tentang pertobatan Saulus, ketika Saulus sudah bertobat, lalu dari Damsyik ke Yerusalem, dari Yerusalem, Saulus pergi ke Tarsus, kembali ke Tarsus. Nah,
Apa atau siapa Barabas? Memang di dalam ayat yang kita baca juga sangat dijelaskan di sana. Jelas sekali siapa Barabas. Ayat 28, ayat 24 jelas. Seorang Barabas adalah seorang yang sangat baik. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan seorang yang beriman. Sehingga kemudian melalui dia, bagaimana Tuhan menuntun orang datang kepada Kristus. Orang dibawa atau orang datang kepada Tuhan. Sesuatu yang kembali bagaimana Roh Kudus melahirkan jiwa-jiwa. Roh Kudus melahirkan gereja Tuhan yang sejati itu, yaitu orang-orang percaya itu. Nah, ketika Barabas kemudian mencari Saulus ke Tarsus, lalu dia menemukan Saulus, yang memang Saulus juga adalah orang Tarsus, maka kemudian mereka kembali ke Antioquia. Ya, dia kembali ke Antioquia, lalu tinggal 1 tahun di situ, di Antioquia mereka. Menarik bahwa mereka tinggal bersama. Tentu Barabas sudah sangat mengenal Saulus, kemudian ketika para murid yang lain masih ragu dengan pertobatan Saulus, Barabas lah yang kemudian meyakinkan mereka. Nah, tinggal bersama dengan Saulus di Antioquia, di rumah jemaat, ya, di rumah orang percaya di Antioquia. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka mengajar orang-orang percaya di Antioquia. Oleh sebab itu disitulah kemudian disebut sebagai orang Kristen pertama, atau kata Kristen yang pertama muncul dalam Alkitab adalah di Antioquia. Kristen itu bukan sesuatu yang baik dalam zaman itu satu penghinaan, satu boleh dikatakan satu sindiran yang orang berikan kepada orang-orang percaya di Antioquia, atau Kristus kecil. Oleh sebab itu kemudian kenapa kemudian Kristen dipakai dan terusnya ya. Jadi kalaupun kita disebut sebagai Kristen, ingat sejarahnya dari situ. Dan Kristen itu adalah boleh dikatakan Kristus kecil. Sehingga ketika kita menyandang atau hidup sebagai orang Kristen atau disebut sebagai Kristen atau menyebut diri Kristen, harusnya kehidupan kita berpusat pada Kristus. Adakah kita kemudian hidup di dalam Kristus dan betul-betul hidup dalam kebenarannya? Itu pergumulan hidup kita ya. Kemudian Barabas diutus ke Antioquia itu, kemudian beberapa nabi ya datang dari Yerusalem. Sekarang, nah tadi sebelumnya para rasul yang diutus, sekarang ada nabi. Beberapa nabi artinya bukan hanya satu nabi, tetapi menarik di dalam bagian yang kita baca, seorang bernama Agabus yang kemudian berdiri. Lalu memberitakan kepada orang-orang percaya di situ bahwa akan ada kelaparan yang menimpa Yerusalem dan sekitarnya. Ada bahaya kelaparan. Disinilah kemudian kita masih melihat peran seorang nabi. Ya, bagaimanapun kalau kita mengingat tentang nabi, tugasnya adalah penyambung lidah Allah. Dalam bagian ini tentu bicara tentang nabi juga, ketika mereka adalah penyambung lidah Allah, maka dia menyampaikan satu boleh dikatakan satu peristiwa yang akan terjadi, ya, dan memang itu akan terjadi nanti di zaman kekaisaran Claudius. Ya, tadi sudah disinggung juga. Nah, menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Agabus kemudian betul-betul terjadi, maka sehingga apa yang menjadi satu tindakan, ya ini Kaisar Claudius Tiberius, ya, salah seorang kaisar keempat dari kekaisaran Romawi. Ya, dia sendiri meninggal, dibunuh oleh istrinya, diracun oleh istrinya bernama Agripina. Kemudian dari Kaisar Claudius inilah dan Agripina inilah kemudian lahir seorang nanti bernama Kaisar Nero yang akan memimpin kekaisaran Romawi berikutnya ketika zaman itu kemudian bagaimana umat Tuhan pun dianiaya. Nah, apa yang menjadi tindakan dari para rasul atau tindakan orang-orang percaya yang ada di Antioquia, ya ini tindakan orang percaya yang di Antioquia ini. Ketika mereka mendengar ada satu peristiwa kelaparan yang terjadi, mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini luar biasa, jemaat yang baru Antioquia, Kristen di sana disebut, lalu mereka punya hati, mereka memiliki jiwa yang betul-betul mengasihi, empati. Saya pikir bahwa semangat ini harusnya tetap menjadi bagian dari kita sebagai orang percaya, khusus juga Jemaat Tuhan Gereja Reformasi Indonesia, Jemaat Antioquia. Ya. Lalu kemudian mereka mengirimkan kepada orang-orang percaya di Yudea dan juga kepada penetua
di Yerusalem nanti melalui Saulus dan Barabas yang akan membawa sumbangan tersebut. Nah, menarik sekali bahwa apa yang kita bisa dalami bagian dari pasal yang ke-11 ini, bahwa cara Tuhan melahirkan gereja, cara Tuhan menuntun orang percaya, kemudian cara Tuhan memakai para rasul. Ingat bahwa bagaimanapun para rasul juga yang tentu mereka pada waktu itu bergumul, tapi bagaimana Tuhan memimpin, menolong mereka untuk terus memberitakan Injil, dan bagaimana umat Tuhan terus diajar untuk setia, umat Tuhan diajar, dinasehati untuk terus setia dalam Tuhan, dan juga ketika ada satu bencana, ada satu kelaparan, ada satu situasi sosial yang sedang terjadi, maka bagaimana umat Tuhan pun dituntun, dihimbau untuk mengambil bagian di dalam hal-hal yang sangat praktis. Dan ini saya pikir bahwa sangat aktual sekali dalam konteks zaman sekarang juga, situasi pandemik, ya ada mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengambil bagian dalam memperhatikan kemanusiaan. Nah, saya pikir bahwa itulah kekristenan. Ya, saya pikir ini yang kita bahas dalam pasal yang ke-11 ini. Jadi sekali lagi biarlah Tuhan menolong memimpin kita untuk setia kepada satu kebenaran Tuhan.